Di tengah hiruk-pikuk pasar tradisional yang ramai, aroma tembakau, sayur, dan rempah bercampur dengan bau keringat dan debu, berdiri sosok Renta yang selalu tampak tak berdaya. Pak Hadi, pedagang tembakau tua, menarik napas berat setiap pagi sebelum membuka lapaknya yang kecil dan lusuh. Tubuhnya kurus, tulang-tulangnya terlihat menonjol di bawah kulit yang mengeriput, sementara pakaiannya compang camping, hampir seperti mengabarkan kepada dunia bahwa ia tak memiliki apapun. Namun di balik keriput dan pakaian lusuh itu, tersimpan aura yang tak bisa dijelaskan, aura yang memancarkan ketenangan, meski situasi di sekitarnya penuh ancaman. Setiap hari, ia harus menghadapi serangan preman-preman pasar. Mereka datang seperti bayangan gelap yang menakutkan, menendang dagangan, memukul tubuh Renta, dan memeras uang seadanya. Tidak ada yang berani menatap mata mereka, apalagi membela. Setiap pedagang di pasar itu memilih diam, takut menjadi korban selanjutnya. Pak Hadi selalu menunduk, menerima pukulan, menyembunyikan rasa sakitnya dengan senyum tipis yang dipaksakan. "Cepat bayar, kakek, jangan bikin kami kehilangan waktu," teriak salah satu preman, tangan kekarnya menghantam kotak tembakau Pak Hadi. Satu pukulan lagi menghantam punggungnya yang membungkuk. Rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhnya, namun ia menahan jeritan yang nyaris terlepas dari tenggorokannya. Mata para pedagang lain menatap, tapi segera menunduk, ketakutan lebih kuat daripada keberanian mereka. Pak Hadi merapikan dagangannya yang berantakan, dengan tangan gemetar. Setiap hari terasa seperti perang sunyi, di mana tubuhnya menjadi sasaran dan jiwanya menjadi benteng. Namun ada sesuatu dalam matanya yang tidak bisa ditaklukkan, sebuah keteguhan yang tak terlihat oleh para preman, sebuah ketenangan yang menandakan bahwa ia bukan sekadar pedagang tua biasa. Di sela-sela pukulan dan teriakan preman, terdengar suara lirih dari seorang gadis muda yang berdiri di dekat lapak sayur, Lina. Ia menyaksikan Pak Hadi diperlakukan dengan kejam, dan hati kecilnya tergerak untuk memberi sedikit pertolongan. Tapi ia terlalu takut untuk bergerak. Suasana pasar begitu sunyi dalam ketegangan, setiap orang seperti menahan napas menunggu tragedi berikutnya. Pak Hadi menatap sekelilingnya, melihat mata-mata yang penuh rasa takut, dan hatinya terasa berat. Ia tahu, tidak ada yang akan membela, tidak hari ini, tidak besok. Namun, di balik tubuh Renta dan tatapan lelah itu, ada sebuah rahasia besar yang bahkan preman-preman ini tidak tahu. Ia masih terkait darah dengan Sunan Kalijaga, leluhur sakti yang adil dan bijaksana, dan warisan itu menyimpan kekuatan dan amanah yang lebih besar daripada semua ketakutan di dunia. Seiring matahari siang mulai menanjak, sinarnya menyinari lapak Pak Hadi, menyoroti wajah keriput dan mata yang dalam, seakan menegaskan bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar penderitaan fisik yang ia alami. Preman-preman itu, dengan kesombongan mereka, tidak pernah menyadari bahwa mereka sedang berdiri di hadapan seseorang yang memiliki kedalaman dan kekuatan yang tak terlihat. Hari itu berakhir seperti hari-hari sebelumnya, pasar tetap ramai, preman-preman tetap mengintimidasi, dan Pak Hadi pulang dengan tubuh sakit dan hati berat. Tapi meski tubuhnya renta dan lelah, ada ketenangan di wajahnya, seolah ia tahu bahwa suatu hari, dunia akan terkejut ketika rahasia di balik dirinya terungkap. Dan disitulah benih dari kisah besar yang akan mengguncang seluruh pasar mulai tumbuh, dari seorang pedagang tua yang tampak lemah namun memiliki amanah besar yang tersembunyi dalam darahnya. Seusai hari yang melelahkan di pasar, Pak Hadi berjalan dengan langkah terlatih menuju rumahnya yang kecil, bangunan reyot di pinggir gang sempit. Setiap langkah terasa berat, namun, matanya tetap menatap lurus ke depan, menembus senja yang mulai memerah di langit. Di balik tubuh renta itu, tersimpan ketenangan yang sulit dijelaskan, sebuah ketenangan yang lahir dari pengalaman panjang dan keyakinan pada sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Rumahnya sederhana, hanya terdiri dari satu ruang dan dapur kecil yang selalu rapi. Di sudut ruangan, tersusun rapi kotak-kotak tembakau hasil jerih payahnya, meski jumlahnya tak seberapa. Ia menyalakan lampu minyak, menatap bayangan yang menari di dinding, dan untuk sesaat, kesunyian rumahnya terasa seperti pelukan yang menenangkan luka-luka fisiknya. Namun di dalam hati, ada beban yang lebih berat, rahasia yang selama ini ia simpan, yang tak seorang pun di pasar tahu. Ia duduk di kursi kayu yang berderit, menatap tangan keriputnya yang gemetar. Setiap garis di kulitnya bercerita tentang tahun-tahun penderitaan, pengorbanan, dan kesabaran yang tak berujung. Mereka tidak tahu, gumamnya lirih, suaranya hampir tenggelam di antara desa angin yang menyelinap dari jendela.
Mereka tidak tahu bahwa di balik tubuh Renta ini, darah Sunan Kalijaga masih mengalir, membawa amanah dan tanggung jawab yang lebih besar daripada ketakutan preman-preman itu. Seketika, ia teringat masa kecilnya, ketika kakeknya menceritakan kisah Sunan Kalijaga, leluhur yang bijaksana, sakti, dan selalu menegakkan keadilan. "Ingat, Hadi," kata kakeknya dulu, "kekuatan sejati bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk melindungi yang lemah dan menegakkan amanah. Suatu hari, darahmu akan membuktikan itu." Kata-kata itu selalu menempel di pikirannya, seperti lentera yang menuntunnya melewati kegelapan dunia. Di rumahnya, Pak Hadi juga menyimpan beberapa gulungan kertas tua, surat-surat peninggalan leluhur yang berisi petunjuk dan pesan-pesan tersembunyi. Ia sering menatapnya diam-diam, mencoba memahami makna setiap kalimat. Ada sesuatu yang menghubungkannya dengan masa depan, sesuatu yang akan mengubah bukan hanya hidupnya, tapi seluruh pasar dan orang-orang yang selama ini hidup dalam ketakutan. Lina, gadis muda yang pernah menatapnya di pasar, muncul di pikiran Pak Hadi. Ia tersenyum tipis, tersentuh oleh keberanian kecil gadis itu. Meskipun kecil, keberanian Lina adalah cermin dari apa yang seharusnya ada di hati setiap orang, keberanian untuk membela kebenaran meski dunia menakut-nakuti. Pak Hadi merasa, suatu hari, keberanian itu akan bertemu dengan kekuatan amanah yang ia bawa. Malam itu, di antara keheningan dan lampu minyak yang redup, Pak Hadi menulis beberapa catatan di buku tua miliknya. Ia mencatat pengamatannya tentang pasar, para preman, dan kekejaman Bos Bram yang menguasai semuanya. Tapi catatan itu bukan sekadar laporan, ia menuliskan strategi, harapan, dan pelajaran yang ia dapat dari pengalaman panjang hidupnya. Setiap kata di buku itu seakan menjadi fondasi bagi pergerakan yang lebih besar di masa depan. Ketika bulan mulai menanjak tinggi, Pak Hadi menatap langit malam dari jendela rumahnya. Angin malam membawa aroma tembakau yang ia jual, campuran dengan kenangan dan janji-janji yang belum terpenuhi. Meski tubuhnya renta dan dunia terlihat tak adil, jiwanya tetap teguh. Ia tahu, suatu hari, rahasia yang tersembunyi dalam darahnya akan terungkap, dan ketika itu terjadi, semua yang menindas akan tercengang. Dunia akan belajar bahwa kekuatan sejati bukan hanya tentang otot dan ketakutan, tetapi tentang amanah, keberanian, dan keteguhan hati. Pagi itu, pasar seperti diselimuti aura tegang. Pak Hadi menata dagangannya dengan hati-hati, wajahnya tetap tenang meski tubuhnya masih terasa nyeri akibat pukulan hari sebelumnya. Namun, udara pagi terasa berbeda. Ada bisikan di antara para pedagang, tatapan cemas yang berkeliling, dan langkah-langkah berat yang tidak biasa. Semua orang menunduk ketika terdengar suara sepatu menginjak batu. Langkah yang berat, tegas, dan penuh intimidasi, langkah Bos Bram. Bos Bram muncul di tengah pasar, tubuh besar dan wajah dingin yang seakan menelan cahaya matahari. Ia mengenakan kemeja lengan panjang yang digulung sampai siku, celana hitam kotor, dan tato yang memenuhi lengan kekarnya. Matanya menatap tajam ke setiap pedagang, mencari siapapun yang berani menentangnya. Suasana pasar mendadak hening, hanya terdengar suara langkahnya yang bergema di antara kios-kios kayu dan tenda kain yang berkibar tertiup angin. "Pak Hadi!" teriak Bos Bram, suaranya menggelegar hingga membuat beberapa pedagang mundur beberapa langkah. Preman-preman yang mengikuti Bram ikut mendekat, menatap Pak Hadi dengan senyum penuh kesombongan. Pak Hadi menunduk sebentar, menyiapkan diri untuk serangan verbal dan fisik yang tak bisa dilakan. Namun di balik tatapannya yang tampak lemah, ada ketenangan yang membuat Bram sedikit ragu, meski hanya sesaat. Bos Bram menghampiri lapak Pak Hadi, menendang kotak tembakau yang baru saja ia rapikan. "Masih bertahan di sini, kakek. Apa kau pikir aku akan membiarkanmu hidup tenang?" Geramnya, wajahnya merah karena amarah. Preman-preman menertawakan Pak Hadi, menyaksikan tubuh renta itu nyaris tersungkur di tanah. Pedagang lain hanya menunduk, takut digempur, takut menjadi korban berikutnya. Pasar terasa seperti panggung ketakutan di mana Pak Hadi menjadi sasaran utama. Pak Hadi menelan rasa sakitnya, menenangkan napas yang memburu. Ia tahu, ini bukan sekadar pertengkaran biasa. Bram bukan hanya seorang preman, ia adalah penguasa lahan, pengendali pasar, dan penindas yang menakutkan. Namun di dalam hatinya, Pak Hadi mengingat kata-kata leluhur, kekuatan sejati bukan untuk menakuti, tetapi untuk menegakkan amanah. Ia menarik napas dalam-dalam, menahan rasa takut yang wajar dirasakannya sebagai manusia biasa.
Seiring Bos Bram menatapnya tajam, mata Pak Hadi menyorot kembali dengan ketenangan yang tidak biasa. Ada aura misterius yang sulit dijelaskan, seakan tubuh Renta itu memancarkan sesuatu yang lebih besar daripada ketakutan manusia biasa. Bram merasakan ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuatnya sedikit tersentak dan, untuk sesaat, ragu apakah ia benar-benar menghadapi seorang kakek Renta yang bisa ditaklukkan begitu saja. Namun kesombongan Bos Bram lebih kuat daripada rasa ragu. Ia memerintahkan para preman menyerang Pak Hadi. Sekali lagi, pukulan mendarat di tubuh Renta itu, tapi kali ini Pak Hadi menangkis sebentar dengan gerakan yang ringkas namun tegas, menunjukkan bahwa meski fisiknya lemah, jiwa dan koordinasinya tetap kuat. Beberapa pedagang menahan napas, menyadari bahwa ada sesuatu yang luar biasa pada Pak Hadi, sesuatu yang selama ini mereka abaikan karena ketakutan. Hari itu, pasar tetap dipenuhi ketegangan. Pak Hadi pulang dengan tubuh memar, namun pandangannya tetap teguh. Ia tahu bahwa ancaman Bos Bram tidak akan berhenti di sini. Bayangan penguasa pasar itu selalu mengikuti setiap langkahnya, namun rahasia yang tersimpan dalam darah Sunan Kalijaga perlahan mulai menyalakan benih keberanian di hati Pak Hadi. Sesuatu besar akan terjadi, dan hari-hari ketakutan ini hanyalah permulaan dari pertempuran yang jauh lebih dahsyat daripada sekadar pukulan dan teriakan. Hari itu, suasana pasar masih bergelora oleh ketakutan yang disebarkan Bos Bram. Pak Hadi menata dagangannya, tubuhnya masih terasa sakit akibat pukulan hari sebelumnya, sementara matanya terus memantau setiap gerak preman di sekelilingnya. Di tengah ketegangan itu, seorang gadis muda muncul dari balik tenda sayur, Lina, yang diam-diam sering memperhatikan Pak Hadi setiap hari. Meski kecil dan rentan, ada sesuatu dalam sorot matanya yang berbeda, keberanian yang tidak bisa dibungkam oleh rasa takut. Lina membawa seikat sayur segar, langkahnya mantap meski detak jantungnya berdetak kencang. Ia menghampiri Pak Hadi dan dengan suara lirih tapi tegas berkata, "Pak Hadi, ini untukmu. Jangan biarkan mereka membuatmu sengsara sendirian." Kata-kata itu sederhana, namun bagi Pak Hadi, itu seperti angin segar yang menyentuh jiwanya. Di pasar yang dipenuhi ketakutan, keberanian seorang gadis muda menjadi cahaya kecil yang menghangatkan hatinya. Pak Hadi tersenyum tipis, mengangguk pelan. "Terima kasih, Lina, kau berani," katanya, suaranya serak namun penuh kehangatan. Ia tahu, tindakan kecil Lina bisa menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar, benih keberanian yang lambat laun bisa membangkitkan kesadaran para pedagang lain yang selama ini terkungkung oleh ketakutan. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Preman-preman Bos Bram kembali muncul, mengawasi setiap gerak Pak Hadi. Salah satu preman mendekat ke lapak Pak Hadi, menendang kotak tembakau dan hampir menabrak Lina. Gadis itu terhuyung, tapi tidak menjerit, ia menatap preman itu dengan mata penuh keberanian, seakan menantang. Pak Hadi menahan napas, kagum sekaligus khawatir, menyadari bahwa keberanian itu bisa menjadi kunci bagi perubahan di pasar ini. Preman itu tertawa sinis, tetapi Lina tidak mundur. Ia mengangkat tangannya, menahan langkah preman itu, dan dengan suara yang nyaris bergetar namun tegas, berkata, "Kau tidak bisa terus menindasnya seperti ini." Sekali lagi, pasar yang biasanya sunyi dalam ketakutan, terguncang oleh keberanian gadis kecil itu. Beberapa pedagang menatap, mulai tersentak dari ketakutan yang membelenggu mereka selama ini. Pak Hadi menatap Lina dengan penuh kekaguman, hatinya terasa hangat. Ia tahu, dalam darahnya mengalir amanah Sunan Kalijaga, dan hari ini ia melihat bahwa amanah itu tidak hanya tentang kekuatan sendiri, tetapi juga tentang menyalakan keberanian di hati orang lain. Lina mungkin hanya seorang gadis muda, namun keberaniannya adalah cerminan dari apa yang harus ada di hati setiap manusia, keberanian untuk menentang ketidakadilan. Melihat keberanian Lina, Pak Hadi merasakan sesuatu yang jarang ia rasakan, harapan. Ia tahu bahwa suatu hari, para pedagang lain akan belajar dari gadis ini dan dari dirinya. Bahwa ketakutan bisa diubah menjadi kekuatan, dan bahwa meski tubuhnya renta, pengaruhnya bisa lebih besar dari sekadar pukulan dan teriakan preman. Hari itu, di tengah pasar yang penuh ketegangan, muncul percikan pertama dari perlawanan yang lebih besar. Ketika matahari mulai meninggi, Pak Hadi dan Lina berdiri bersama di lapak tembakau yang berantakan. Preman-preman itu, meski masih menakutkan, mulai menyadari bahwa mereka tidak sepenuhnya menguasai semua orang. Pasar yang biasanya sunyi dalam ketakutan mulai merasakan gelombang baru, gelombang keberanian, harapan, dan kemungkinan bahwa ketidakadilan bisa dilawan.
Hari itu, benih perubahan telah ditanam, dan meski kecil, ia akan tumbuh menjadi sesuatu yang luar biasa. Senja mulai merayap di pasar, menebarkan warna keemasan yang lembut di antara tenda-tenda pedagang. Pak Hadi duduk di bangku kayu kecil di lapaknya, sementara Lina berdiri di dekatnya, mata gadis itu penuh rasa ingin tahu. "Pak Hadi, kau selalu tenang meski dipukul dan diintimidasi mereka. Apa rahasiamu?" tanya Lina dengan suara lirih, nyaris takut memecahkan keheningan. Pak Hadi menatap Lina, matanya menimbulkan kilau yang jarang terlihat. "Ada sesuatu yang tidak diketahui orang, Lina," ucapnya pelan. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum menceritakan kisah yang telah lama tersimpan dalam darahnya. "Aku keturunan Sunan Kalijaga, seorang leluhur sakti yang dikenal menegakkan keadilan di zaman dulu. Darahnya masih mengalir dalam diriku, dan amanah itu aku pegang sampai hari ini." Lina menatapnya dengan mata membesar, hampir tak percaya. Sunan Kalijaga," gumamnya, suaranya nyaris bergetar. Ia terpesona sekaligus takut. Bagaimana mungkin seorang pedagang tua yang renta dan lemah di mata orang lain bisa terkait dengan sosok legendaris yang selalu menjadi cerita rakyat dan inspirasi keadilan? Pak Hadi tersenyum tipis, tetapi matanya serius. "Ya, Lina, orang-orang hanya melihat tubuhku yang renta dan pakaianku yang lusuh. Mereka tidak tahu, kekuatan sejati bukan hanya tentang otot dan pukulan, tapi tentang amanah, keberanian, dan keteguhan hati. Aku menyimpan rahasia ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menunggu saat yang tepat." Gadis itu semakin penasaran, mendekat dan duduk di samping Pak Hadi. Ia ingin tahu lebih banyak tentang leluhur yang begitu legendaris. Pak Hadi menceritakan kisah Sunan Kalijaga, bagaimana ia menegakkan keadilan di tengah masyarakat yang kacau, melindungi yang lemah, dan menaklukkan ketamakan dengan kebijaksanaan. Lina terpesona, hatinya bergetar dengan kisah keberanian dan keteguhan itu. "Aku mewarisi tanggung jawab itu, Lina," lanjut Pak Hadi, suaranya semakin tegas. "Tugasku bukan sekadar bertahan hidup atau menjual tembakau. Tugasku adalah menjaga amanah leluhur, dan memastikan keadilan tetap hidup, meski dunia terlihat penuh ketakutan dan penindasan." Kata-kata itu membuat Lina terdiam sejenak, memahami bahwa di balik tubuh renta Pak Hadi, ada jiwa yang luar biasa kuat. Pak Hadi memandang ke arah pasar yang mulai sepi, langkah-langkah preman yang masih menakutkan, namun tidak lagi mutlak. Suatu hari, Lina, mereka yang menindas dan menakut-nakuti orang-orang akan menyadari bahwa kekuatan sejati tidak selalu terlihat. Dan pada saat itu, dunia akan terkejut melihat apa yang bisa dilakukan seorang yang tampak lemah namun memegang amanah besar. Malam mulai menutup pasar, sinar lampu minyak menyoroti wajah mereka berdua. Lina merasa terinspirasi, hatinya dipenuhi keberanian yang perlahan tumbuh. Sementara Pak Hadi menatap langit gelap, menyadari bahwa rahasia yang ia simpan selama ini telah menemukan pendengar pertama, seorang gadis muda yang mungkin akan menjadi saksi dan bagian dari perubahan yang akan datang. Suasana damai sejenak menyelimuti lapak tembakau tua itu, meski ancaman Bos Bram masih menunggu di balik bayangannya. Malam itu, ketika pasar telah sepi dan lampu minyak di lapak Pak Hadi berkedip lemah, tubuh renta itu duduk di lantai kayu rumahnya. Tangannya menyentuh gulungan-gulungan kertas tua yang selama ini tersimpan rapi di sudut ruangan. Mereka adalah warisan Sunan Kalijaga, pesan dan petunjuk yang hanya boleh dibuka oleh keturunan sejati. Hati Pak Hadi berdebar, ada sesuatu dalam gulungan itu yang akan membantunya menghadapi masa depan yang semakin gelap. Dengan hati-hati, ia membuka gulungan pertama. Tulisan kuno yang memudar dan simbol-simbol yang rumit terpampang di hadapannya. Setiap huruf dan garis bagaikan memancarkan energi yang membuat bulu kuduknya meremang. Ia menyadari, pesan ini bukan sekadar sejarah, tapi panduan tersembunyi, cara menghadapi ketidakadilan, melindungi yang lemah, dan menguasai strategi tanpa harus mengandalkan kekuatan fisik semata. Pak Hadi membaca baris demi baris, matanya menyipit, mencoba memahami maksud di balik simbol-simbol itu. Ada peta kecil yang menandai tempat-tempat tertentu di pasar dan sekitarnya, tempat yang pernah digunakan Sunan Kalijaga untuk menyembunyikan benda-benda penting dan sumber kekuatan. Ia tersenyum tipis, menyadari bahwa waktunya perlahan tiba, rahasia leluhur kini menjadi kunci untuk menghadapi Bos Bram. Di sudut ruangan, Lina berdiri mengamati dengan rasa penasaran. Pak Hadi menatapnya dan mengangguk, mengisyaratkan agar gadis itu mendekat. "Lina, apa yang kau lihat bukan sekadar tulisan kuno, ini adalah amanah,
panduan yang harus diikuti dengan hati yang jujur dan keberanian yang tulus. Suatu hari, kau akan mengerti mengapa aku menyembunyikan rahasia ini begitu lama, ucapnya pelan. Pak Hadi kemudian menunjukkan beberapa benda kecil, sebuah medali tua, sebilah keris mini, dan kotak kayu berukir yang menutup rapat. Semua ini peninggalan Sunan Kalijaga. Mereka terlihat biasa, tapi memiliki makna dan fungsi yang hanya bisa dipahami oleh keturunan sejati. Jika digunakan dengan bijak, benda-benda ini bisa membalikkan keadaan dan memberikan perlindungan yang tak terduga. Hati Pak Hadi dipenuhi tekad. Ia tahu, menghadapi Bos Bram bukan sekadar soal melawan fisik, tapi juga menaklukkan ketakutan dan kebodohan yang telah membelenggu pedagang pasar selama bertahun-tahun. Petunjuk leluhur ini seperti lentera yang menuntunnya melalui kegelapan, menunjukkan jalan bagaimana seorang yang tampak lemah bisa menjadi simbol kekuatan yang tak terbantahkan. Lina menatap benda-benda itu dengan mata berbinar, seakan merasakan energi yang terpancar dari setiap ukiran dan simbol. Pak Hadi, aku ingin belajar. Aku ingin membantu, ucapnya mantap. Kata-kata itu membuat Pak Hadi tersenyum hangat, menyadari bahwa amanah leluhur tidak akan terbawa sendirian, ada generasi baru yang akan ikut menyalakan cahaya keadilan di pasar yang gelap ini. Malam itu berakhir dengan ketenangan yang berbeda. Gulungan-gulungan kuno dan benda-benda peninggalan Sunan Kalijaga kini berada di tangan Pak Hadi, sebagai kunci untuk melawan Bos Bram. Sesuatu yang lebih besar dari sekadar pasar yang kejam sedang dirancang dalam diam. Dan di balik tubuh renta itu, jiwa seorang pewaris besar perlahan menyiapkan diri untuk pertempuran yang akan mengguncang seluruh pasar. Pagi berikutnya, pasar dipenuhi aroma rempah, tembakau, dan hiruk-pikuk pedagang yang mencoba melanjutkan aktivitas meski ketakutan masih mencekam. Di antara mereka, Jaka, seorang pemuda lokal yang selama ini berdiam diri, menatap Pak Hadi dengan rasa kagum dan penasaran. Ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda, percikan keberanian yang perlahan menyala di hati, sesuatu yang selama ini terkubur oleh rasa takut terhadap Bos Bram. Jaka mendekati lapak Pak Hadi, suaranya bergetar tapi tegas, "Pak Hadi, kau selalu bertahan sendirian. Aku tidak ingin lagi hanya menonton. Aku ingin ikut berjuang." Kata-kata itu membuat beberapa pedagang lain menoleh. Beberapa tersenyum tipis karena ragu, tapi sebagian kecil mulai menaruh harapan bahwa ketakutan bisa diubah menjadi keberanian. Pak Hadi menatap Jaka dengan mata yang teduh namun penuh arti. Keraguan dan ketakutan wajar, Jaka. Tapi keberanian lahir dari hati yang tahu apa yang benar. Hari ini kau telah menapaki langkah pertama. Namun ingat, kekuatan sejati bukan hanya fisik. Ini soal strategi, kesabaran, dan amanah yang kita pegang, ucapnya lembut, memberikan pelajaran pertama bagi pemuda itu. Sementara itu, preman-preman Bos Bram melintas di sekitar pasar, memeriksa pedagang dengan tatapan tajam. Namun, beberapa pedagang mulai saling menatap, ada isyarat diam yang menandakan rasa ragu dan ketidakpuasan terhadap penindasan yang terus berlangsung. Percikan pertama pemberontakan mulai muncul, samar tapi nyata, seperti api kecil yang siap membesar bila diberi bahan bakar keberanian. Jaka merasa jantungnya berdegup kencang. Ia mulai membayangkan apa yang mungkin terjadi jika semua pedagang bersatu, menentang Bos Bram dengan strategi dan keberanian, bukan hanya dengan kekuatan fisik. Di matanya, Pak Hadi bukan lagi sekadar pedagang tua yang renta, tetapi pemimpin dan simbol perubahan, pewaris Sunan Kalijaga yang mampu menyalakan keberanian dalam hati orang lain. Seiring hari berjalan, beberapa pedagang kecil mulai memberanikan diri menata dagangan tanpa terlalu takut pada preman. Langkah mereka lambat dan hati-hati, tapi ada sesuatu yang berbeda. Mereka mulai menantang ketakutan lama, menguji batas diri mereka sendiri. Pak Hadi menatap dari lapaknya, tersenyum tipis. Ia tahu, percikan ini akan menjadi api yang kelak membakar ketidakadilan Bos Bram. Lina berdiri di samping Pak Hadi, mata gadis itu bersinar penuh semangat. "Pak Hadi, aku rasa mereka mulai percaya, mereka mulai sadar bahwa kita tidak sendirian," ucapnya dengan suara yang bergetar karena antusiasme. Pak Hadi mengangguk, hatinya merasa hangat. Benih keberanian yang mereka tanam perlahan mulai tumbuh, meski ancaman Bos Bram tetap mengintai di setiap sudut pasar. Hari itu berakhir dengan ketegangan yang berbeda. Pasar yang biasanya sunyi dalam ketakutan kini mulai menampilkan bayangan perlawanan. Percikan pemberontakan telah muncul, samar tapi nyata, menandai awal dari pergerakan yang lebih besar. Di balik tubuh renta Pak Hadi, jiwa pewaris Sunan Kalijaga tersenyum dalam diam,
mengetahui bahwa hari-hari ketakutan perlahan akan berakhir, dan perubahan sedang menunggu untuk digerakkan. Hari itu pasar terasa berbeda. Suasana yang sebelumnya mencekam kini diwarnai bisik-bisik pedagang yang saling menatap. Ada sesuatu yang tak terlihat tapi terasa, ketidakpuasan dan keberanian yang mulai muncul. Namun perubahan kecil itu segera menarik perhatian Bos Bram. Ia menggeram, menyadari bahwa beberapa pedagang mulai menantang ketakutannya. Dari kejauhan, langkah-langkah berat preman-preman menyapu pasar seperti badai gelap, siap menekan dan menakuti siapapun yang berani menonjol. Pak Hadi menatap langkah-langkah itu dari lapaknya. Tubuhnya yang renta terasa lelah, namun jiwanya tetap teguh. Ia tahu, ini adalah ujian sesungguhnya. Preman-preman itu mulai menendang kotak tembakaunya, merobek kain lapak, dan menakut-nakuti pedagang lain. Suasana pasar yang tadinya hangat dengan percikan keberanian kini kembali dipenuhi teriakan dan ketegangan. Salah satu preman menghampiri Jaka, mencoba menekan pemuda itu dengan ancaman dan cemoohan. Namun Jaka tidak mundur. Ia menatap preman itu dengan mata terbuka lebar, sedikit gemetar, tapi menolak menunduk. "Kami tidak akan terus hidup dalam ketakutan," teriaknya, suaranya memecah keheningan pasar. Kata-kata itu menggema, membuat beberapa pedagang lain menahan napas, tak percaya ada yang berani bersuara. Lina berdiri di samping Pak Hadi, menggenggam tangannya dengan erat. Meski kecil dan tampak rentan, keberaniannya yang lahir dari pelajaran dan keteladanan Pak Hadi membuatnya berani menghadapi preman-preman yang mengamuk. "Pak Hadi, mereka tidak akan berhenti begitu saja," bisiknya, suara dipenuhi kecemasan tapi juga tekad. Pak Hadi menatap mereka berdua dengan penuh arti. Ia tahu, kekerasan fisik preman-preman itu hanya sebagian dari pertarungan. Yang lebih penting adalah keberanian yang muncul di hati para pedagang. Dengan napas panjang, ia memutuskan untuk menunjukkan sedikit kemampuan yang selama ini tersembunyi. Tanpa harus mencederai siapapun secara fatal, hanya cukup untuk memberi peringatan dan menanamkan rasa hormat. Dengan gerakan yang tenang namun mantap, Pak Hadi mengambil sebatang tongkat tua dari samping lapaknya. Sekilas gerakannya sederhana, tapi aura yang terpancar membuat beberapa preman terhenti. Mata mereka menatapnya dengan sedikit kebingungan. Ada sesuatu dalam tubuh renta itu yang berbeda, sesuatu yang membuat mereka ragu untuk melangkah lebih jauh. Aksi kecil itu menjadi isyarat bagi pedagang lain. Beberapa mulai menegakkan punggung mereka, menatap preman-preman dengan keberanian yang mulai tumbuh. Suasana pasar yang sebelumnya sunyi dalam ketakutan kini bergolak dengan energi baru, keberanian, harapan, dan tekad untuk tidak lagi tunduk pada teror. Preman-preman mulai kehilangan kendali, menyadari bahwa ketakutan yang selama ini mereka ciptakan kini mulai terkikis. Hari itu berakhir dengan kekacauan yang berbeda. Pasar tetap ramai, namun bukan karena ketakutan, melainkan karena percikan perlawanan telah menyalakan semangat baru. Pak Hadi menatap langit senja dari lapaknya, tubuhnya masih renta, matanya lelah, tapi jiwanya penuh tekad. Ia tahu, ini baru permulaan. Pertarungan melawan Bos Bram dan ketidakadilan akan semakin panas. Namun kini, benih keberanian telah tumbuh di hati para pedagang, siap meledak menjadi perlawanan yang tak terhentikan. Malam itu, setelah pasar sepi dan lampu minyak berkedip-redup, Pak Hadi duduk termenung di lapaknya yang berantakan. Tubuhnya memar, namun matanya tetap menyala dengan ketenangan dan tekad. Ia menatap sekeliling, menyadari bahwa percikan perlawanan yang muncul hari itu hanyalah awal. Namun sebuah perasaan aneh menyelinap ke hatinya, seperti bayangan yang mengintai dari sudut gelap, sesuatu yang akan mengubah arah perjuangannya. Tiba-tiba, suara langkah ringan terdengar di dekat lorong pasar. Pak Hadi menegakkan tubuhnya, mata tajam mengamati. Dari kegelapan muncul sosok tinggi berkerudung, wajahnya tertutup sebagian bayangan. "Pak Hadi," suara itu terdengar lembut namun tegas, "aku tahu siapa dirimu, dan aku datang untuk membantu." Kata-kata itu seperti mantra, membuat hati Pak Hadi berdegup lebih cepat. Lina yang berada di samping Pak Hadi menatap sosok itu dengan waspada namun penasaran. Siapa kau?" tanyanya lirih. Namun Pak Hadi mengangkat tangan, memberi isyarat agar gadis itu tetap diam. Ada sesuatu dalam aura orang ini yang membuatnya merasa bahwa kehadirannya bukan ancaman, melainkan jawaban atas amanah yang selama ini ia pegang. Sosok misterius itu melangkah lebih dekat, membuka sebagian kerudungnya, memperlihatkan mata yang tajam namun teduh. "Aku mengenal Sunan Kalijaga," ucapnya, suaranya seperti gemuruh yang lembut. "Dan aku tahu rahasia yang kau bawa. Kekuatanmu,
Amanahmu, semua itu harus digunakan dengan bijak. Aku datang untuk membimbing dan membantu, bukan menggantikanmu. Pak Hadi menatapnya dengan mata terbelalak, menyadari bahwa ini adalah kesempatan langka yang telah lama dinantikan. Mereka berbicara panjang malam itu, sosok misterius itu menunjukkan beberapa peta dan catatan kuno yang menandai titik-titik strategis di pasar dan sekitarnya. Ini bukan hanya soal kekuatan fisik atau keberanian, katanya, tetapi strategi, ketelitian, dan pemahaman tentang orang-orang di sekitarmu. Jika digunakan dengan benar, kau bisa mengubah pasar ini dari wilayah ketakutan menjadi simbol keadilan. Pak Hadi merasakan ada sesuatu yang bergetar di dalam dirinya. Selama ini ia bertahan sendirian, mengandalkan sabar dan keberanian yang lahir dari amanah leluhur. Namun kini, dengan adanya sekutu ini, jalannya untuk menghadapi Bos Bram menjadi lebih jelas. Ada rencana yang mulai terbentuk, sebuah strategi yang bukan hanya melawan kekerasan, tapi juga menanamkan ketakutan bagi mereka yang menindas. Lina mendekat, matanya berbinar penuh semangat. Ia merasakan aura kekuatan dan ketenangan yang terpancar dari sosok misterius itu. Pak Hadi, ini seperti jawaban yang kita tunggu, bisiknya. Pak Hadi menepuk bahu gadis itu dengan lembut, merasa bahwa amanah Sunan Kalijaga kini tidak lagi harus dipikul sendiri. Ada generasi baru dan sekutu yang akan membantu menyalakan perubahan. Malam itu berakhir dengan ketenangan dan tekad baru. Pak Hadi menatap langit gelap, tubuhnya yang renta mungkin terlihat lemah bagi mata manusia biasa, namun jiwanya kini dipenuhi harapan. Sekutu misterius itu telah membuka jalan baru, strategi baru, dan kemungkinan kemenangan yang sebelumnya hanya tersembunyi dalam gulungan kuno. Bayangan Bos Bram mungkin masih mengintai, tetapi perhitungan dan persiapan kini berada di tangan pewaris Sunan Kalijaga, siap untuk membalikkan ketakutan menjadi kekuatan. Sejak pertemuan malam itu, Pak Hadi mulai menjalani latihan yang tak terlihat oleh mata orang lain. Tubuh renta itu bergerak dengan sabar, mengikuti panduan sekutu misteriusnya. Setiap gerakan sederhana ternyata membawa energi yang selama ini tertidur dalam darah Sunan Kalijaga. Meski fisiknya tampak lemah, aura kekuatan dan ketenangan mulai memancar dari setiap gerakan Pak Hadi, seperti sungai yang diam-diam mengalir deras. Lina dan Jaka sesekali menyaksikan latihan itu dari jauh, tercengang dan kagum. Mereka melihat bahwa setiap pukulan yang diarahkan Pak Hadi bukan sekadar fisik, tetapi terkandung strategi dan energi yang membuatnya berbeda dari manusia biasa. Sekilas gerakan itu sederhana, namun setiap gerakannya seperti berbicara, ada ketegasan, kesabaran, dan kehati-hatian yang lahir dari pengalaman bertahun-tahun dan amanah leluhur. Sekutu misterius itu membimbing Pak Hadi dengan teliti. Ia menekankan pentingnya kesabaran dan ketelitian, bahwa kekuatan Sunan Kalijaga bukan untuk menakuti, tetapi untuk melindungi dan menegakkan keadilan. Ingat, Hadi, ucapnya tegas, kekuatan ini bukan sekadar untuk membalas, tetapi untuk mengubah dunia yang salah. Kau harus menguasainya sebelum mereka mulai menghitung langkahmu. Kata-kata itu menegaskan tanggung jawab besar yang kini berada di pundak Pak Hadi. Hari demi hari, latihan itu menguatkan tubuh dan jiwa Pak Hadi. Pukulan dan tendangan yang dulu terasa menyakitkan kini bisa ia tangkis dengan mudah, sementara gerakan kecilnya cukup membuat preman-preman kehilangan keseimbangan tanpa harus mencederai mereka. Ada keseimbangan sempurna antara kekuatan, kecepatan, dan strategi yang muncul dari tubuh renta itu, sebuah keajaiban yang hanya bisa dimiliki oleh pewaris Sunan Kalijaga. Lina mulai belajar sedikit demi sedikit dari Pak Hadi. Meski tubuhnya kecil, keberanian dan ketekunannya membuatnya bisa meniru gerakan sederhana, sambil memahami bahwa kekuatan sejati lahir dari hati, bukan otot. Jaka pun ikut berlatih, walau ia sering tersandung dan kesakitan. Namun semangat yang menular dari Pak Hadi membuat mereka berdua terus bertahan, menanamkan keberanian dalam diri yang akan menjadi penting untuk perlawanan yang lebih besar. Suatu sore, ketika matahari mulai meredup, Pak Hadi menatap tangannya sendiri yang gemetar namun penuh energi. Ia merasakan arus kekuatan yang mengalir melalui darahnya, sesuatu yang selama ini tersembunyi dan kini mulai terkendali. Tubuhnya mungkin tampak renta, namun jiwanya kini lebih kuat daripada preman-preman yang selama ini menindas pasar. Ada ketenangan dan keyakinan yang lahir dari latihan panjang dan amanah leluhur yang ia pegang. Kekuatan tersembunyi itu bukan hanya fisik, tetapi juga mental. Pak Hadi mulai merasakan intuisi yang tajam terhadap niat orang-orang di sekitarnya, termasuk para preman. Ia bisa membaca langkah mereka sebelum bergerak,
mengetahui kapan harus bertahan dan kapan harus menangkis. Semua ini adalah hasil latihan dan kedekatannya dengan amanah Sunan Kalijaga, kekuatan yang lahir dari darah dan tanggung jawab yang dibawa sepanjang hidupnya. Malam itu, setelah latihan selesai, Pak Hadi duduk di depan lapaknya, menatap langit gelap dan merasakan ketenangan yang jarang ia rasakan. Tubuhnya mungkin masih renta, namun jiwanya kini siap untuk menghadapi Bos Bram dan preman-preman yang selama ini menindas. Benih keberanian yang ditanam di hati pedagang lain kini bisa berpadu dengan kekuatan tersembunyi yang ia kuasai. Hari-hari ketakutan mungkin belum berakhir, tetapi kemenangan perlahan mulai tampak di Cakrawala. Hari-hari di pasar mulai berubah. Pedagang yang sebelumnya hanya menunduk dalam ketakutan kini mulai menatap preman dengan sedikit keberanian. Bahkan beberapa, seperti Jaka dan Lina, terlihat lebih percaya diri. Namun perubahan itu tidak luput dari pengamatan Bos Bram, yang duduk di warung kecilnya sambil menatap pasar dengan mata tajam dan penuh kecurigaan. Ia merasakan ada sesuatu yang berbeda, sebuah energi baru yang mulai mengguncang dominasi yang selama ini ia bangun dengan ketakutan. Bos Bram memanggil para preman setianya. Ada sesuatu di pasar ini. Kakek tua itu, dan anak-anak muda itu. Mereka mulai menentang kita, perlahan tapi pasti. Aku tidak mau tunggu sampai mereka berani memberontak. Teriaknya. Suaranya menggelegar hingga menggema di gang-gang sempit pasar. Preman-preman itu menunduk, merasakan aura kemarahan dan kesombongan bosnya, sementara para pedagang menahan napas, takut menjadi korban pertama dari tekanan yang akan datang. Pak Hadi, yang berada di lapaknya, menyadari perubahan sikap Bos Bram. Ia menatap sekeliling, membaca gerak-gerik preman-preman dengan intuisi yang kini tajam. Tubuhnya yang renta tetap tenang, meski hatinya waspada. Ia tahu, tekanan yang meningkat berarti waktu bagi perlawanan mereka semakin sempit. Kesalahan sedikit saja bisa berakibat fatal. Lina berdiri di sampingnya, menggenggam tangan Pak Hadi, matanya penuh tekad. Pak Hadi, mereka tampak lebih agresif. Apa yang harus kita lakukan? Tanyanya lirih. Pak Hadi menepuk bahu gadis itu, tersenyum tipis, dan berkata, tenang, Lina. Saat mereka menyerang dengan amarah, kita harus menyerang dengan strategi. Kekuatan dan keberanian yang benar-benar tulus selalu menang atas ketakutan yang dipaksakan. Preman-preman mulai menekan beberapa pedagang lain, menendang dagangan, menghantam kotak tembakau, dan berteriak menakuti siapapun yang tampak menantang. Namun kali ini, beberapa pedagang menahan diri, menatap balik dengan mata yang tidak sepenuhnya takut. Percikan pemberontakan yang mulai tumbuh kini terlihat jelas. Bos Bram menyadari bahwa ketakutannya mulai terkikis, dan itu membuatnya semakin ganas. Pak Hadi mengambil napas panjang, merasakan energi dalam tubuhnya mengalir, hasil dari latihan dan amanah Sunan Kalijaga. Ia tahu, ini adalah ujian terbesar sejauh ini, menghadapi Bos Bram ketika dominasi ketakutan mulai runtuh. Setiap gerakan yang ia lakukan dihitung, setiap langkah strategisnya menyiapkan medan untuk perlawanan yang lebih besar. Di sudut pasar, Jaka dan beberapa pedagang mulai merapikan dagangan dengan lebih percaya diri. Mereka menahan diri dari provokasi preman, menatap mereka dengan keberanian yang perlahan menumbuhkan rasa hormat dan kebingungan pada preman-preman itu. Percikan keberanian itu menjadi gelombang kecil yang siap menjadi badai, dan Bos Bram mulai merasakan ketidaknyamanan pertama dalam kekuasaannya. Hari itu berakhir dengan ketegangan yang luar biasa. Bos Bram pulang dengan wajah memerah oleh amarah dan kecurigaan, sementara Pak Hadi menatap langit senja dari lapaknya, tubuhnya yang renta tampak lelah, namun jiwanya semakin kuat. Ia tahu tekanan Bos Bram akan semakin meningkat, tapi dengan latihan, strategi, dan sekutu yang telah ditemuinya, ia siap untuk perlawanan yang lebih besar. Benih keberanian kini bukan hanya miliknya, tetapi milik seluruh pedagang yang mulai menatap ketakutan dengan mata terbuka. Malam itu, lapak Pak Hadi sepi, hanya diterangi lampu minyak yang berkedip lemah. Pak Hadi duduk di tengah gulungan-gulungan kertas kuno dan benda peninggalan Sunan Kalijaga, menatap peta pasar dengan cermat. Sekutu misterius yang menemaninya malam sebelumnya duduk di samping, menunjukkan titik-titik strategis yang bisa digunakan untuk menghadapi tekanan Bos Bram. Kita tidak bisa bertarung dengan amarah mereka, ucapnya. Kita harus bertarung dengan strategi, kesabaran, dan koordinasi. Lina dan Jaka duduk di sisi lain, matanya bersinar penuh antusiasme. Mereka mulai memahami bahwa ini bukan sekadar perlawanan fisik, tetapi juga perhitungan cerdas.
Pak Hadi menjelaskan rencana mereka dengan suara tenang namun tegas. Setiap gerakan preman, setiap titik lapak, bahkan setiap jalan kecil di pasar, akan menjadi bagian dari strategi mereka. Mereka harus bertindak seperti satu tubuh, satu jiwa, untuk membalikkan ketakutan menjadi kekuatan. Pak Hadi menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi. Ia menandai lokasi-lokasi yang bisa digunakan sebagai tempat berlindung, jebakan ringan, dan titik pengamatan. Kita akan menghadapi mereka bukan dengan membalas pukulan, tapi dengan membuat mereka kehilangan kontrol, kata Pak Hadi. Mata pedagang muda itu membesar, menyadari bahwa strategi ini jauh lebih berbahaya dan cerdas dibanding sekadar menghadapi preman secara frontal. Sekutu misterius itu menambahkan, kekuatan fisik Pak Hadi hanyalah satu sisi. Kekuatan mental dan keberanian kalian akan menentukan keberhasilan. Preman-preman ini terbiasa menakuti, tapi mereka tidak terbiasa melihat kerjasama dan ketenangan yang terencana. Pak Hadi mengangguk, menyadari bahwa perubahan yang selama ini perlahan muncul di pasar harus dikonsolidasikan. Lina merasakan adrenalin dan tanggung jawab yang luar biasa. Ia bukan hanya menyaksikan, tetapi bagian dari strategi besar ini. Pak Hadi menekankan bahwa keberanian harus diimbangi dengan ketelitian, dan setiap langkah harus diperhitungkan. Setiap tindakan kecil yang benar akan menimbulkan efek besar, ucap Pak Hadi. Itulah hukum yang Sunan Kalijaga ajarkan pada kita. Mereka memetakan rute untuk pergerakan, titik aman untuk memantau preman, dan cara untuk memberi sinyal satu sama lain tanpa menarik perhatian. Pak Hadi bahkan menambahkan elemen kejutan, benda-benda peninggalan leluhur yang bisa digunakan untuk mengalihkan perhatian preman tanpa menyakiti mereka, hanya cukup untuk memberi efek kontrol dan ketakutan balik. Rencana itu selesai dengan Pak Hadi menatap kedua muridnya, Lina dan Jaka. Kalian harus ingat, katanya, perlawanan ini bukan sekadar melawan mereka, tapi juga menyalakan keberanian dalam hati semua pedagang. Jika kita berhasil, pasar ini tidak akan lagi menjadi tempat ketakutan. Ini tentang amanah, tentang keadilan, tentang warisan Sunan Kalijaga. Malam itu berakhir dengan ketenangan penuh tekad. Pak Hadi, meski tubuhnya renta, kini berdiri sebagai pemimpin strategi. Lina dan Jaka merasakan beban dan kehormatan yang sama. Di balik lampu minyak yang redup, mereka menatap pasar yang sunyi, sadar bahwa besok akan menjadi awal dari babak perlawanan baru, strategi balasan yang akan mengubah segalanya. Beberapa hari setelah Pak Hadi dan sekutunya merancang strategi, pasar mulai terasa lebih hidup. Pedagang mulai menata dagangan dengan sedikit keberanian, sementara preman-preman Bos Bram masih mencoba mempertahankan dominasi mereka. Namun, sebuah sosok baru muncul di pasar, pria berpakaian rapi, wajahnya ramah, dan senyum yang tampak tulus. Ia mendekati Pak Hadi dengan langkah mantap, memperkenalkan diri sebagai Ardi, seorang pedagang dari kota tetangga yang ingin membantu mengusir ketakutan di pasar. Pak Hadi menatap Ardi dengan waspada. Ada sesuatu dalam aura pria itu yang membuatnya merasa tidak sepenuhnya aman. Namun Ardi berbicara dengan kata-kata yang meyakinkan, ia memiliki jaringan informasi tentang Bos Bram dan para preman, serta pengalaman dalam strategi perlawanan di kota lain. Lina dan Jaka menatapnya dengan kagum, terpesona oleh janji bantuan yang terdengar begitu sempurna. Hari-hari berikutnya, Ardi tampak bekerja sama dengan Pak Hadi, membantu memetakan rute pergerakan preman, memberi saran untuk jebakan kecil, dan membimbing pedagang muda dalam latihan keberanian. Semua terlihat berjalan lancar, seakan pasar akhirnya menemukan sekutu baru yang sangat dibutuhkan. Keberadaan Ardi memberikan harapan bagi mereka yang mulai percaya bahwa ketakutan bisa diatasi. Namun di balik senyumnya yang tulus, Ardi diam-diam mengirimkan laporan rahasia kepada pihak lain, mungkin kepada Bos Bram atau pihak ketiga yang mengincar kekuasaan pasar. Setiap langkah Pak Hadi, setiap strategi yang dibuat, perlahan diketahui orang yang tidak seharusnya mengetahui. Kepercayaan yang diberikan oleh Pak Hadi dan pedagang lain mulai menjadi senjata yang berbahaya di tangan Ardi. Pak Hadi mulai merasakan sesuatu yang janggal. Beberapa gerakan preman tiba-tiba tampak terprediksi, seolah mereka mengetahui rencana yang baru saja disusun. Preman-preman yang biasanya ceroboh kini lebih berhati-hati, dan beberapa pedagang melaporkan insiden kecil yang membuat mereka curiga bahwa ada pengkhianat di antara mereka. Pak Hadi menatap Ardi diam-diam, mencoba menebak niat sebenarnya. Lina mulai merasakan ketegangan yang berbeda. Pak Hadi, aku rasa ada sesuatu yang tidak benar dengan Ardi, bisiknya. Pak Hadi mengangguk, matanya menyipit menatap pria itu dari kejauhan.
Aku juga merasakannya, Lina. Kita harus tetap waspada. Kekuatan kita ada pada strategi dan kesadaran kita, bukan hanya pada sekutu yang tampak tulus. Kata-kata itu menekankan pelajaran penting, kepercayaan harus diuji sebelum sepenuhnya diberikan. Ardi tampak semakin percaya diri, menyusun rencana-rencana baru dan berbicara dengan pedagang lain, memberi saran yang terdengar menguntungkan. Namun setiap langkahnya kini diamati oleh Pak Hadi dengan penuh kewaspadaan. Ia menyadari bahwa pengkhianatan, bila tidak diantisipasi, bisa menghancurkan seluruh percikan keberanian yang telah mereka tanam di pasar. Malam itu, ketika lampu minyak berkedip-redup di lapak Pak Hadi, ia menatap peta pasar dan benda peninggalan leluhur. Strategi mereka harus diperkuat, jebakan harus diperhitungkan ulang, dan hati mereka harus tetap waspada. Ardi mungkin tampak sebagai sekutu, tapi bayangan pengkhianatan kini menggantung di udara. Pak Hadi tahu, menghadapi Bos Bram tidak hanya soal kekuatan dan strategi, tapi juga kecerdikan dalam menyingkirkan pengkhianatan sebelum semuanya runtuh. Hari itu pasar terasa lebih sunyi dari biasanya, meski matahari menyinari tenda dan kios dengan terang. Pak Hadi berjalan perlahan di antara lapak-lapak, matanya menelusuri setiap sudut dengan kewaspadaan tinggi. Ia merasa sesuatu tidak beres. Setiap gerakan preman yang biasanya sembrono kini penuh kehati-hatian, seakan mereka mengetahui rencana yang baru saja disusun. Hati Pak Hadi menegang, firasatnya benar, ada pengkhianatan yang bersembunyi di balik senyum Ardi. Lina, yang mengikuti dari belakang, merasakan ketegangan yang sama. Pak Hadi, aku melihat Ardi berbicara dengan preman di gang kecil tadi. Mereka tampak mendengarkan dengan serius, bisiknya. Pak Hadi menatap gadis itu dengan pandangan tajam. Itulah tanda yang kita tunggu, Lina. Saatnya mengungkap kebenaran sebelum semua rencana kita hancur. Pak Hadi memutuskan untuk menghadapi Ardi secara diam-diam. Ia mengundang Ardi ke lapaknya dengan alasan membahas strategi baru. Saat Ardi tiba, wajahnya tetap tersenyum, namun matanya menyimpan sedikit ketegangan. Pak Hadi memulai percakapan dengan tenang, menanyakan rincian terbaru tentang pergerakan preman. Ardi mencoba menjawab dengan lancar, tetapi nada suaranya sedikit berbeda, terasa kaku dan terpaksa. Seiring percakapan berlangsung, Pak Hadi menatap Ardi dengan mata tajam, seolah membaca niatnya. Ardi, ada sesuatu yang kau sembunyikan, ucap Pak Hadi perlahan. Lina dan Jaka menahan napas, tegang. Ardi tersentak sebentar, kemudian senyum di wajahnya berubah menjadi sedikit gugup. Aku hanya ingin memastikan strategi kita berhasil, jawabnya tergagap. Namun nada itu terdengar tidak meyakinkan. Pak Hadi mengambil langkah maju, suaranya tegas namun tenang. Kau berbicara dengan preman di gang kecil. Kau mengirim laporan tentang rencana kita. Aku tahu, Ardi, kau bukan sekutu, kau pengkhianat, ucapnya dengan nada yang membekukan udara di lapak itu. Ardi terdiam, wajahnya memerah dan senyum palsunya sirna. Keheningan yang tegang menyelimuti ruang kecil itu. Lina menatap Ardi dengan mata penuh kemarahan dan kecewa. Kami mempercayaimu, tapi kau malah mencoba menghancurkan semua yang kami bangun. Teriaknya, suaranya bergema di pasar yang kosong. Jaka menggeram pelan, menegaskan ketegangan yang kini memenuhi udara. Ardi tidak bisa mengelak, pengkhianatannya telah terbuka, dan semua orang merasakan beratnya pengkhianatan itu. Pak Hadi menarik napas panjang, menenangkan diri, dan menatap Ardi dengan ketenangan yang menakutkan. Kau salah paham jika kau pikir kami akan hancur karena satu orang. Pasar ini lebih besar dari satu individu. Keberanian dan amanah Sunan Kalijaga tidak bisa dihancurkan begitu saja. Kata-kata itu menegaskan kekuatan Pak Hadi, bahwa pengkhianatan tidak akan menggoyahkan tekad sejati. Ardi, sadar bahwa posisinya kini tidak aman, hanya bisa menunduk. Pak Hadi memutuskan untuk menyingkirkan pengaruhnya tanpa kekerasan berlebihan, menunjukkan bahwa strategi dan kontrol lebih penting daripada balas dendam. Pasar kini menjadi saksi bahwa pengkhianatan bisa diungkap, dan percikan keberanian yang telah tumbuh akan tetap hidup, lebih kuat dari sebelum-sebelumnya. Hari itu, batas antara ketakutan dan keberanian semakin jelas, dan pertarungan melawan Bos Bram semakin dekat. Pagi itu pasar terasa lebih tegang daripada biasanya. Preman-preman Bos Bram berkeliling dengan tatapan waspada, mencoba menahan ketegangan yang mulai mereka rasakan. Pak Hadi berdiri di lapaknya, tubuh renta itu tampak biasa bagi mata orang lain, namun aura ketenangannya memancarkan energi yang berbeda, energi seorang pewaris Sunan Kalijaga yang siap mengeksekusi strategi yang telah dirancang dengan teliti.
Lina dan Jaka bergerak di antara pedagang lain, memberi isyarat dan kode kecil yang telah mereka latih. Setiap gerakan terlihat sepele bagi orang yang tidak tahu, namun bagi mereka ini adalah bagian dari strategi besar. Pedagang mulai mengatur posisi, menyiapkan jebakan ringan, dan memantau pergerakan preman. Pasar yang biasanya sunyi dalam ketakutan kini berubah menjadi medan persiapan, setiap langkah dirancang dengan hati-hati. Pak Hadi memulai eksekusi strategi dengan tenang. Sebatang tongkat tua di tangannya menjadi pusat perhatian preman yang mencoba menakutinya. Namun gerakan Pak Hadi bukan hanya untuk menangkis serangan, setiap gerakan mengarahkan preman ke posisi yang telah ditentukan, menyesatkan mereka tanpa cedera serius. Preman-preman mulai kehilangan kendali, kebingungan karena mereka tidak mengerti pola yang sedang dimainkan. Jaka dan Lina ikut menggerakkan pedagang lain dengan sigap. Mereka menutup jalur-jalur kecil yang biasa digunakan preman untuk menyerang, mengarahkan mereka ke titik-titik jebakan ringan yang telah disiapkan. Suara teriakan preman bercampur dengan kebingungan mereka, sementara pedagang mulai menegakkan keberanian yang selama ini tersembunyi. Pasar kini menjadi medan perhitungan, bukan sekadar tempat ketakutan. Bos Bram yang menonton dari jauh mulai merasakan ancaman yang tak terlihat. Ia melihat preman-premannya kehilangan kontrol, pedagang mulai menantang intimidasi, dan Pak Hadi tampak tenang di tengah kekacauan. Amarah dan kecurigaan menyelimuti dirinya, namun setiap langkahnya kini diperhitungkan oleh strategi Pak Hadi yang matang. Bos Bram mulai menyadari bahwa dominasi yang selama ini ia bangun kini mulai retak. Pak Hadi menatap para pedagang muda di sekelilingnya. Ingat, kita tidak melawan mereka dengan amarah, tapi dengan keberanian dan strategi, bisiknya. Setiap tindakan kecil mereka memicu efek domino, preman semakin kehilangan keseimbangan, pedagang semakin percaya diri, dan pasar mulai berubah menjadi simbol perlawanan. Energi yang dulu tersembunyi kini meledak secara perlahan namun pasti. Ketika matahari mulai condong ke barat, eksekusi strategi itu mencapai puncaknya. Preman-preman yang mencoba menakut-nakuti pedagang terjebak dalam jebakan kecil yang dirancang dengan cermat. Mereka kebingungan, frustrasi, dan akhirnya mundur perlahan, menyadari bahwa kekuasaan mereka atas pasar mulai hilang. Pak Hadi berdiri di lapaknya, tubuh renta namun aura tak tergoyahkan, menyaksikan kemenangan kecil pertama yang lahir dari strategi, bukan kekerasan. Malam itu, pasar kembali sepi, tetapi atmosfernya berbeda. Pedagang merasa aman untuk pertama kali dalam bertahun-tahun, sementara Bos Bram pulang dengan wajah memerah karena kekalahannya yang tak bisa ia pahami sepenuhnya. Pak Hadi menatap langit senja, tubuhnya lelah namun jiwanya kuat. Perang strategi baru saja dimulai, dan langkah-langkah berikutnya akan menentukan apakah keadilan Sunan Kalijaga akan benar-benar kembali menegakkan aturan di pasar ini. Matahari sore menyoroti pasar yang kini dipenuhi ketegangan. Bos Bram muncul dengan aura kemarahan yang membara, diiringi preman-premannya yang mencoba menutupi kebingungan mereka. Namun kali ini, mereka tidak lagi menghadapi pedagang yang tunduk dalam ketakutan. Pak Hadi berdiri di lapaknya, tubuhnya renta, namun aura kekuatan dan ketenangan yang terpancar membuat Bos Bram ragu sejenak. Semua mata tertuju padanya. Bos Bram menatap Pak Hadi dengan amarah memuncak. Kakek tua, aku tidak suka melihat pasar ini kacau karena keberanianmu. Aku akan menghancurkan kalian semua, teriaknya. Namun Pak Hadi tidak bergerak terburu-buru. Ia menatap balik dengan mata yang teduh namun penuh kekuatan. Bos Bram, kekuatanmu bukan tentang menindas, tapi tentang ketakutan yang kau ciptakan. Hari ini, ketakutan itu akan berakhir, ucapnya dengan suara mantap, menebarkan ketenangan yang berlawanan dengan amarah lawannya. Preman-preman yang biasanya menyerang sembarangan kini bingung. Strategi yang telah disiapkan Pak Hadi membuat setiap gerakan mereka diarahkan ke posisi yang menguntungkan bagi pedagang. Jaka dan Lina, berdiri di sisi lapak, menyalurkan energi keberanian ke pedagang lain, membuat mereka mampu berdiri tegak, menatap preman-preman dengan mata terbuka. Pasar berubah menjadi arena kontrol, bukan kekacauan. Bos Bram mencoba melangkah maju, melepaskan ancaman dan gertakan. Namun setiap gerakan Pak Hadi diimbangi dengan strategi yang membuat Bos Bram terpojok. Sebatang tongkat tua di tangan Pak Hadi bukan hanya alat, tapi simbol keberanian dan ketenangan yang mengalir dari darah Sunan Kalijaga. Preman-preman mulai kehilangan koordinasi, merasa bahwa dominasi mereka telah dirampas secara halus namun pasti. Pertarungan fisik dan mental itu mencapai puncaknya saat Pak Hadi memanfaatkan jebakan ringan yang disiapkan sebelumnya.
Preman-preman tersandung, beberapa kehilangan keseimbangan, dan bos mereka sendiri semakin frustrasi. Energi yang terpancar dari Pak Hadi seakan menanamkan rasa hormat dan ketakutan dalam preman-preman, bukan karena pukulan keras, tapi karena ketegasan dan kontrol yang luar biasa. Lina dan Jaka membantu mengatur pedagang lain, memastikan semua tetap aman dan mengikuti strategi. Setiap langkah mereka terkoordinasi, seolah pasar itu sendiri bergerak sebagai satu kesatuan. Bos Bram mulai menyadari bahwa kekuasaannya atas pasar telah terancam oleh sesuatu yang tidak bisa ia hancurkan dengan kekerasan semata. Kekacauan yang ia ciptakan kini berbalik menjadi kendali bagi Pak Hadi dan sekutunya. Akhirnya, dengan satu gerakan penuh ketenangan, Pak Hadi menegaskan dominasi moral dan strategisnya. Bos Bram menyadari bahwa semua rencana dan ancamannya telah dikalahkan oleh strategi, keberanian, dan amanah yang dibawa Pak Hadi, memutuskan mundur. Preman-preman yang tersisa mengikuti langkahnya, menyadari bahwa kekuatan sejati bukanlah dominasi melalui ketakutan, melainkan melalui keberanian yang tulus dan perhitungan yang cermat. Malam itu menutup pasar dengan keheningan yang berbeda. Pedagang merasakan kemenangan yang bukan hanya fisik, tapi juga moral. Pak Hadi menatap langit gelap dari lapaknya, tubuhnya renta namun jiwanya lebih kuat dari sebelumnya. Pasar kini bebas dari teror, dan amanah Sunan Kalijaga telah ditegakkan. Percikan keberanian yang dulu kecil kini berubah menjadi api yang menyala, memberi harapan baru bagi semua yang pernah hidup dalam ketakutan. Pasar kini berbeda dari hari-hari sebelumnya. Lampu-lampu minyak di lapak-lapak menyala hangat, pedagang menata dagangan dengan tenang, dan tawa yang dulu jarang terdengar kini memenuhi lorong-lorong sempit. Pak Hadi duduk di tengah lapaknya, tubuh renta namun mata yang bersinar menandakan kemenangan yang lebih dari sekadar fisik. Ia menatap pedagang-pedagang muda, termasuk Lina dan Jaka, yang kini berdiri tegak dengan keberanian yang lahir dari pengalaman dan bimbingannya. Bos Bram dan para preman telah pergi, tidak mampu lagi menakuti pasar yang telah berubah. Dominasi mereka runtuh karena bukan hanya strategi dan keberanian Pak Hadi, tetapi juga keteguhan hati para pedagang yang memilih berdiri melawan ketakutan. Pasar yang dulu suram kini menjadi simbol keadilan, tempat di mana keberanian dan kerjasama mampu menumbangkan penindasan. Pak Hadi menatap benda-benda peninggalan Sunan Kalijaga yang tersimpan di lapaknya. Setiap gulungan kertas, medali, dan keris mini bukan hanya artefak, tetapi simbol amanah yang kini telah diteruskan. Ia menyadari, tugasnya bukan sekadar mengalahkan Bos Bram, tapi menyalakan keberanian dan tanggung jawab dalam hati generasi berikutnya. Lina duduk di sampingnya, wajahnya penuh kebanggaan dan haru. Pak Hadi, kami belajar banyak darimu. Bukan hanya soal menghadapi ketakutan, tapi juga tentang keberanian yang benar-benar tulus, ucapnya. Pak Hadi tersenyum, menyadari bahwa amanah Sunan Kalijaga kini bukan hanya miliknya, tetapi telah diwariskan kepada mereka yang siap menegakkan keadilan tanpa pamrih. Jaka berdiri di tengah lapak, mengamati pasar yang tenang. Ia merasa bahwa ketakutan yang selama ini membelenggu pedagang kini digantikan oleh harapan dan keberanian. Aku tidak lagi takut, katanya lirih, tapi suaranya tegas. Kita bisa hidup tanpa ketakutan, jika kita berdiri bersama dan menjaga yang benar. Kata-kata itu seperti gema amanah leluhur yang mengalir di udara. Pak Hadi berdiri, menatap para pedagang di sekelilingnya. Ia berbicara dengan suara lembut namun penuh wibawa, ingatlah, keberanian dan keadilan adalah warisan yang harus dijaga. Kekuasaan yang dibangun di atas ketakutan akan runtuh, tapi kekuatan yang lahir dari hati yang tulus akan abadi. Kalian adalah penerus amanah ini. Pedagang-pedagang menunduk hormat, menyadari bahwa mereka kini bagian dari warisan besar yang lebih dari sekadar pasar. Malam itu, lampu minyak menyala hangat dan suara pasar terdengar damai. Pak Hadi menatap langit gelap yang diterangi bintang, tubuhnya renta namun jiwanya terasa ringan. Ia tahu bahwa perjuangan belum selesai sepenuhnya, tetapi benih keberanian telah tumbuh, siap diwariskan ke generasi berikutnya. Sunan Kalijaga kini tersenyum melalui keturunan sejatinya, melihat amanahnya diteruskan dengan keberanian dan hikmah. Pasar yang dulu penuh ketakutan kini menjadi simbol kehidupan yang lebih adil dan berani. Pesan moralnya jelas, ketakutan hanya akan menghancurkan, tetapi keberanian, strategi, dan kerjasama mampu menegakkan keadilan. Pak Hadi, dengan tubuh renta namun hati yang kuat, menjadi simbol bahwa sejati pewaris bukan hanya tentang kekuatan, tapi tentang kemampuan menyalakan keberanian dalam hati orang lain. Dan disinilah cerita mereka berakhir,
dengan pasar yang bebas, jiwa yang kuat, dan warisan Sunan Kalijaga yang abadi. Pesan moral dari cerita ini adalah bahwa kekuatan sejati bukan diukur dari usia, tubuh, atau kekuasaan yang menakutkan, melainkan dari keberanian, keteguhan hati, dan amanah yang dijalankan dengan bijak. Ketika ketakutan dan penindasan menguasai, keberanian yang lahir dari hati yang tulus, strategi yang cermat, dan kerjasama yang solid mampu mengubah ketakutan menjadi kekuatan, menegakkan keadilan, dan menyalakan inspirasi bagi generasi berikutnya.